Jangan pernah menduga, Pak, ada orang yang lahir, sejak dia lahir sampai dia mati selalu istiqomah dalam kebenaran. Tak ada itu. Pasti tergelincir-tergelincir. Cuman ada yang tergelincirnya sedikit. Ada yang sesat, murtad. Nanti buka di surah Maryam, surah ke-19, juz 16, ayat ke-76. Kata Al-Quran begini. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. Kata Al-Quran. Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Nyuci itu bukan kerja istri, betul. Ngepel rumah bukan kerjaan istri, betul. Urus anak bukan kerjaan istri, itu kerjaan suami. Nah, kerjaan istri itu cuma dua. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Kalau disuruh suamimu nyuci, nyuci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ihsan dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik remaja, anak kecil yang pada subuh hari ini tetap belajar. Untuk minggu keempat kita tetap belajar tafsir di masjid yang sangat mulia ini. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pengajian kita yang sekarang ini adalah pertemuan yang ke-28, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-21. Apa katanya di surah Al-Baqarah ayat ke-21? Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, semua kita ini diseru, beribadahlah kepada Tuhan kamu, u'budu rabbakum, yang telah menciptakan kamu. Kita diseru ini beribadah kepada Tuhan karena Dia telah menciptakan kita dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kamu. Dengan ibadah itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Berarti akhir dari ibadah itu supaya manusia menjadi orang yang bertakwa. Pak Ustadz, apa hubungannya dengan kajian 2 bulan yang lalu? Kami sudah mulai lupa, apalagi libur-libur ini kan. Terus apa kaitannya ini dengan ayat ke-20? Nah, begini kata Al-Quran. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, Al-Quran membagi manusia itu kemarin kepada 3 golongan. Pasti kita masuk di dalamnya, siapapun kita. Golongan yang pertama, hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Insyaallah kita lah itu, golongan pertama. Golongan yang kedua, innal ladzina kafaru, orang-orang yang tidak beriman. Golongan yang ketiga diumpamakan Al-Quran, masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro, orang munafik, pura-pura. Berarti manusia itu ada 3 di dunia ini.
dalam menyikapi Tuhan. 1, beriman. 2, tidak beriman. 3, pura-pura beriman. 3 saja manusia itu. Nah, di ayat ini manusia yang 3 itu diseru. Bagaimana menyerunya? Ya ayyuhan nas. Wahai kamu semua manusia. Baik kamu yang beriman, baik kamu yang tidak beriman, baik kamu yang pura-pura beriman. Kamu semua, ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Semuanya dipanggil. Nah, itulah kaitannya. Jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, tidak boleh memahami ayat Al-Quran kalau tidak tahu kaitan-kaitannya dengan ayat sebelumnya dan juga ayat setelahnya. Tidak boleh, nanti bisa keliru pahamnya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk apa lagi diseru Ustaz orang yang beriman? Kan sudah beriman dia. Untuk apa lagi disuruh beribadah? Jadi ayat ini cocoknya hanya untuk orang-orang munafik dan untuk orang-orang kafir. Nanti kita jawab itu. Kenapa bisa begitu? Sudah beriman, kenapa diseru-seru lagi? Kan sudah beriman. Ngapain diurus lagi? Begitu kira-kira. Yang pertama dulu kita lihat. Kenapa lagi Tuhan manggil-manggil kita? Nah, itulah bentuk kasih sayang. Nah, Tuhan itu dicakap-cakapinya manusia itu. Dicakap-cakapinya. Biarpun kau kafir, biarpun kau munafik, biarpun kau beriman tak jelas, kadang solatmu bolong-bolong, kadang kau tak pakai jilbab keluar, kadang suami malas bekerja, semua dicakapi Tuhan. Apa katanya? Ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Nah, contoh juga ini Pak. Sepalak-palaknya sama orang, cakapi. Bagaimana niatnya? Begini caranya. Cakapi kau ini bukan karena aku suka samamu, tapi karena dilarang Tuhan memutuskan silaturahmi. Udah itu aja. Itu aja niatkan dalam hati. Insya Allah jalan itu silaturahmi. Tapi kalau sudah tak cakapan, banyak muncul buruk sangka, banyak muncul salah paham. Begitu juga itu yang berkawan-kawan ini. Kalau kita jarang jumpa, jarang cakapan, itu nanti ada salah paham itu. Tapi kalau masih jumpa-jumpa, masih cerita-cerita, insya Allah ada solusi. Ada solusi itu untuk melihat perbedaan-perbedaan pendapat. Sebab itu Bapak Ibu, ya ayyuhan nas, Tuhan bercakap-cakap. Kenapa dicakapinya? Karena dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Tak dilepasnya manusia itu. Jangan kalian jalan sendiri, nanti kalian makin sesat. Nah, begitulah kira-kira. Itu tafsir yang pertama. Yang kedua, yang saya tanya tadi. Kalau begitu Ustaz, mengapa lagi ditanya ini? Kenapa lagi dipanggil-panggil orang-orang yang beriman untuk beribadah? Wahai manusia yang 3 golongan, mukmin, kafir, munafik. Apa disuruh Tuhan? Sembahlah Tuhanmu. Kan kami sudah sembah Tuhan, ngapain lagi dipanggil? Nah, jawabannya, ternyata manusia ini, biarpun dia sudah beriman, imannya itu selalu goyang. Selalu goyang imannya. Ada Pak di sini yang istiqomah, dari pagi sampai sore, dia tetap konsisten dalam kebaikan. Tidak ada. Betul dia sholat 5 waktu. Tapi di hatinya lewat-lewat iri. Nah, susah dikontrol. Betul dia pergi sholat 5 waktu ke masjid. Tapi dalam hatinya ada cemburu kalau ada orang yang beli kereta baru. Nah,
Tidak stabil manusia ini. U'budu rabbakum. Perbaharui kembali niat. Perbaiki niat. Perbaiki niat. Nah, itulah dia. Ya ayyuhan nas. Al-Quran selalu mengulang pesan-pesannya. Berapa kali dibaca? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Minimal dibaca 17 kali satu hari satu malam. Kenapa begitu? Yang tadi, Pak. Sikit-sikit manusia ini tergelincir. Pagi bagus. Duha udah mulai tak bagus. Zuhur masih bagus lagi hatinya. Asar udah goyang lagi. Begitulah manusia. Berubah-berubah. Oleh sebab itu, ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah menduga, Pak, ada orang yang lahir, sejak dia lahir sampai dia mati selalu istiqomah dalam kebenaran. Tak ada itu. Pasti tergelincir-tergelincir. Cuman ada yang tergelincirnya sedikit. Ada yang ke sebelah kiri tak jauh. Ada yang sesat, murtad. Nanti buka di surah Maryam, surah ke-19, juz 16, ayat ke-76. Kata Al-Quran begini. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika sawaba wa khairum maradda. Kata Al-Quran. Allah akan menambah petunjuk. Nah, lihat ya. Dia sudah dapat petunjuk. Apakah Allah berhenti? Tidak. Tapi apa? Allah akan menambah petunjuk kepada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Nah, lihat itu. Berarti manusia ini, biarpun dia sudah beriman, dia tetap diberi tambahan-tambahan petunjuk. Sekali lagi, datanglah mengaji. Supaya petunjuk itu bertambah-tambah. Nah, itu gunanya mengaji. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Jangan pernah berpikir, Bapak Ibu kita, saya sudah pintar. Bahaya. Saya sudah baik. Bahaya. Saya sudah benar. Bahaya. Saya sudah betul, bahaya. Biarpun sudah hafal Al-Quran 30 juz, punya sanad 14, tidak boleh berhenti. Mohon izin, saya hafal Al-Quran itu 2007, selesai saya hafal. Sampai sekarang saya masih setor. Seminggu yang lalu ketemu hafalan saya salah hafal. Dari 2004 saya menghafal. 20 tahun yang lalu ada yang keliru. Ada pula kawan masih Iqra 1, udah ceramah dia kemana-mana. Udah betul. Nggak bisa begitu. Jangan merasa betul dalam hidup ini. Ada juga sekarang ini saya lihat. Bisa bahasa Suryani. Macam dia aja yang betul. Namanya Gufron di internet. Inna maqali wa maqali inna rahmatan lillahi wa maqali. Bicara dia sama cacing. Sama semut, sama malaikat Jibril, semua dicakapinya. Boleh begitu. Nah, Bapak Ibu, jangan berhenti belajar, ya. Karena Al-Quran mengatakan, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah menambah-nambah petunjuk. Itu tafsir yang pertama. Kemudian setelah kita diseru, manusia yang bodoh ini, manusia yang pintar ini, manusia yang hebat, manusia yang beriman, manusia yang munafik, manusia yang kafir, semua diseru. Untuk apa diseru? U'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Mengabdilah kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Taat. Kalau disebut menyembah, bukan berarti hanya sholat 5 waktu. Bukan. Karena arti beribadah itu bisa mengabdi, bisa taat. Taat kepada Tuhanmu.
Kalau kamu seorang bendahara, jangan korupsi, taat kepada Tuhan. Kalau kamu seorang ibu rumah tangga, taat kepada Tuhanmu dengan cara taat kepada suamimu. Nah, begitu. Ada kawan Ustadz bilang, nyuci itu bukan kerja istri. Betul? Betul itu, Bu? Ngepel rumah bukan kerjaan istri. Betul? Ngurus anak bukan kerjaan istri. Itu kerjaan suami. Nah, kerjaan istri itu cuma dua. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada suami. Kalau disuruh suamimu nyuci, nyuci. Nah, itu kesimpulannya.